Mendingan pejabat yang susah atau rakyat yang susah? Pejabat. Tapi rakyat patut susah. Oke, balik lagi di Jula nih. Jangan julid tanpa data yang valid. Oke, hari ini kita mau bahas tentang pilkada. Pilkada. Tapi kita nggak mau serius-serius banget karena kalau kita serius nanti kita diciduk polisi. Yang santai-santai tapi nyelekit aja. Oke, gua punya hal unik di pilkada. Apa tuh? Kertas suara. Kenapa kertas suara? Lu nggak tahu kan? Kertas suaranya dicoret-coret. Ada yang nemuin idol K-pop. Kok gitu sih? Nggak, gue pertanyaan sama lu. Lu tahu nggak sih kenapa sih orang-orang akhirnya kayak males gitu? Mungkin ya, mungkin. Beberapa hari ini juga kan ada kasus-kasus korupsi dan segala macamnya gitu ya, yang membuat mungkin publik tuh menilai, aduh, kayaknya sama aja sih mau milih yang mana gitu, mungkin ya. Gue juga nggak tahu, tapi pada akhirnya sekarang olok-olokan ini atau meme ini tuh tersebar luas loh, banyak banget di mana-mana. Itu juga kayaknya orang juga udah males, ini kan lagi Covid kemarin. Gua main-main nggak boleh, tiba-tiba ini nggak boleh, itu nggak boleh, kawinan dijagain nggak boleh, tiba-tiba pilkada Dibolehin. Nah makanya Aduh. mungkin masyarakat Mungkin. makanya akhirnya kenapa di gua nggak boleh sebuah ke mall, yang bernama kotanya atau adalah kota Kediri Jawa Timur, Bawaslu tuh menemukan kejadian menarik ya pada penyelenggaraan pilkada 2020, yaitu salah satunya ditemukan surat suara yang ditempel foto anggota idol K-pop oleh pemilih. Lo tau nggak? Gue tahu SNSD doang. Gak tau deh, pokoknya idol K-pop ya. Gue gak tahu sih, pokoknya idol K-pop yang pasti. Kata Afifuddin selaku pengawas pengurusan pemungutan suara ya, foto-foto itu tidak tahu nih katanya, statement ini, foto-foto itu tidak tahu. Mungkin artis kali ya, artis Korea sepertinya. Saya nggak kenal juga soalnya gitu. Terus banyak banget foto-foto yang akhirnya kayak foto Bobby nih di Medan. Ya kan? Dia Bobi Nasution ya. Bobi Nasution itu di Medan. menantunya Pak Joko Widodo. Jadi fotonya Bobi Nasution itu ngelawan Luffy, Monkey D. Luffy Dari One Piece. One Piece. Bobby menang Lu atau kalau kalah? lo misalkan nih kata suara nih, ada Monkey D. Luffy Iya. sama Bobi Nasution, lu pilih yang mana nih? Gue pilih Luffy. Gue pilih Luffy juga. Tangannya bisa panjang, jadi nggak ketahuan. Ngapain? Gak tahu. Nah, bisa nggak ngalahin Luffy? Bima keluar, Bima. Gue sudah kaget. Gue nyoblos nih. Terus? Ini udah tipis. Ya nggak boleh nyelupin. Soalnya, Tapi kenapa tipis banget? ya karena kan COVID, jadi itu nggak boleh dalam satu tempat itu dicelup cek gitu, udah nggak Jadi boleh. Jadi sekarang itu pas kemarin gue ditetesin doang, jadi ada pipet. Oke, ditetesin pipet doang. Gue sekarang ngelihatnya sih bagus ya, kemarin tuh anak-anak yang ngurusin pilkada. Jadi ada teman-teman yang pakai APD lengkap juga buat apa ya, yang ngecek segala macam gitu. Tapi ya ada beberapa orang juga sih yang di luar tuh tetap dipakai kan? Iya, tetap. Banyak yang pakai masker kan? Banyak, semuanya pun pakai masker. Gue sekeluarga Yang- pakai yang masker. yang datang. pas semua pada pakai masker. Cuma memang iya ada beberapa orang juga sih Yang badung. Oke, Ya udah kalian biasa aja. Ingat protokol kesehatan tuh penting. Iya. Terus nyokap gue bilang gini, "Ih, itu ada yang nggak pakai masker, nggak usah ditemenin." Gitu. Lu milih siapa? Aduh. Gue nggak milih siapa-siapa. Lu golput dong berarti. Tapi gue tetap menggunakan kertas suara gue. Ya, tapi lu milih salah satunya kan? Enggak. Gue nggak milih siapa-siapa. Gue nggak nulis-nulis. Gue nggak nempel-nempel. Tapi gue menggunakan kertas suara gue. Boleh dong. Ada alasannya kenapa gue nggak pakai kertas suara itu. Kenapa? Karena gue nggak tahu calonnya. Nah ini dia yang kurang ini. Tapi di daerah tempat lu nih ya, kalau gue dulu waktu gue pertama kali gue nyoblos tuh, ya gue nyoblos benar-benar excited banget dong. Oh iya, gue juga. Iya kan? Ada nggak orang-orang atau warga-warga lu nih, daerah rumah lu nih, yang misalkan kertas suaranya diapain gitu? Karena banyak banget kan kayak tadi tuh Bobby, fotonya dilawinin Luffy. Gue sempat inget waktu di TPS tempat rumah gue yang waktu yang banyak itu apa sih? Pilpres ya? Iya. Ada satu sosok orang yang pakai topi caping, itu yang gue pilih. Gue nggak tahu dia siapa, tapi itu gue pilih.
Dia tuh pejabat yang kayaknya bakal rela susah gitu. Makanya dia pakai topi caping fotonya gitu kan. Aduh itu lucu banget. Calonnya. Itu gue legislatif sih, bukan pemilihan kepala daerah. Gue nggak tahu siapa, jadi semua gue coblos. Semuanya. Mungkin nggak menurut lu orang-orang yang kayak tadi nih yang Nulis-nulis coret-coret semua koruptor. Bukan gue yang ngomong. Iya. Lu mungkin nggak orang-orang yang nulis-nulis terus naruh idol K-pop di fotonya ini ada orang-orang yang nggak tahu? Mungkin bisa jadi juga sih. Karena ya gimana? Orang-orang kan kayaknya minim literasi soal tokoh-tokoh tersebut gitu ya. Orang-orang yang nggak mau tahu apa emang pejabat yang nggak mau ngomong ke orang warga itu? Iya, gua nggak tahu sih ya. Biasa banget sih lo. Yang menarik dari pilkada sekarang adalah Anak sama menantu ikutan. Tapi kan emang beredar kabar, tersirat kabar bahwa ini anggapannya adalah dinasti politik. Tapi menurut lo ini dinasti politik apa enggak sih? menurut kalian, jangan menurut gua. Gua nggak berani ngomongnya. Enggak apa-apa dong. Kalau menurut gue ya, ini bukan dinasti politik sih. Ya kan? Kalau Emang menurut kita gua- kan manusia kita kan warga Indonesia mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama. Oke. Ya, ya orang yang beranggapan seperti itu mungkin ya itu kan persepsi dia, tapi persepsi gue adalah ini bukan dinasti politik gitu loh. Kalau menurut gue ini adalah dinasti kalau menurut gue ini adalah hak-haknya dia. Hak-hak siapa? Pak Jokowi. Bukan Siapa? hak-haknya dia yang mau menjadi seorang pemimpin daerah. Tapi kan ada Pak Jokowi juga yang punya hak untuk menempatkan anak serta menantunya di tempat-tempat tertentu untuk Kata siapa? membangun kekuatan. Kata siapa? Kan opini, emang nggak boleh? Boleh. Nggak boleh bang. Tapi kan gue bilang tadi mungkin aja. Mungkin aja ya. Enggak lah. Kan dia karena warga situ. Itu kan opini gue. Oke, opini gue enggak, karena dia mungkin warga situ, dia bisa mencalonkan di tempatnya, dia di tempat yang sesuai dengan KTP. Apa nasihat yang akan Anda berikan kepada masyarakat di Indonesia? Kalau gue bakal memberikan nasihat kepada ya siapapun yang menang, siapapun yang kalah, ya hormati segala bentuk dan hak-hak dan hukum-hukumnya. Kalau udah menang ya udah menang, kita terima itu pemimpin kita. Kita harus mengikuti yang baiknya dari pemimpin kita. Jika yang jangan ada kubu-kubuan lagi, jangan lagi. Ya sekarang udah ada yang menang ya, yuk kita bantu, kita bangun wilayah kita supaya menjadi wilayah yang lebih baik daripada wilayah yang sebelumnya. Kalau dari gue sih, ya yang penting kalian-kalian yang menang urusin COVID-nya dulu aja sampai selesai. Emang lu udah selesai COVID? Menurut lo? Kan udah ada vaksinnya. Jangan lupa Banget dia cewek. subscribe, komen, dan like. Dan ingat, apapun yang terjadi, keluar rumah harus pakai masker. Prokes itu harus diterapkan dengan baik. Ingat, ya, jangan ada kubu-kubuan lagi. Yang kalah udah jangan macam-macam yang kalah udah terima. Ayo, Iya. move on. Yang kalah, yang menang jangan sombong, Jangan minum hand sanitizer. tetap sadar, tetap sabar. Semoga corona cepat ambiar. Yeah!